Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sentosa untuk kita sekalian. Problematika kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut yang berlebihan merupakan gangguan-gangguan emosional yang sering kali kita dengar. Berbagai macam problem emosional tersebut tentunya mencantum kepada berbicara di depan umum, dapatkan kesulitan, dan lain sebagainya. Kecemasan berbicara di depan umum merupakan salah satu gangguan emosional yang sering terjadi pada siapapun, dan salah satunya adalah mahasiswa. Menanggapi hal demikian, tentunya dari kacamata psikologi, bimbingan konseling, dan psikoterapi berperan penuh dan berperan aktif untuk mengatasinya. Kali ini, dalam proyek Design Transpersonal for Change, More Confident with Spiritual Emotional Freedom Technique, saya mengaplikasikan menggunakan pendekatan psikologi transpersonal yang di dalamnya terdapat terapi Spiritual Emotional Freedom Technique untuk mengatasi gangguan kecemasan pada mahasiswa yang sering kali merasa takut dan khawatir ketika akan berbicara di depan umum. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama Teh Nadia Ika Putri Herlin yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung semester 1 jurusan Ilmu Hukum. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Teh Nadia ini adalah salah satu mahasiswi yang selama ini mengalami gangguan kecemasan ketika akan berbicara di depan umum. Nah, mungkin sebelum kita akan mempraktikkan ulang, karena setelah sebelumnya kita 2 minggu ke belakang telah melakukan terapi ini, saya akan menanyakan kembali nih atau testimoni kepada Teh Nadia mengenai sebelum dan sesudah melakukan terapi Spiritual Emotional Freedom Technique ini. Mungkin boleh Teh Nadia membagikan pengalamannya kepada kita semua. Baik rekan-rekan semua, izin perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Nadia Eka Putri Herlin dari jurusan Ilmu Hukum semester 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dari alhamdulillah banget gitu ya, setelah saya mengalami terapi dengan Teh Ana yang sebelumnya saya mengikuti terapi dengan Teh Ana ini, saya merasa tremor gitu ketika saya berbicara di depan orang banyak atau yang biasa kita sebut dengan public speaking. Kayak saya tuh lebih merasa pesimis duluan, grogi, atau kayak nanti saya bisa gaya, nanti saya gimana, cemas banget gitu diri saya. Dan alhamdulillahnya setelah 2 pekan ini ya Teh, kita menjalani terapi ini, saya merasa lebih baik lagi gitu, ada peningkatan dari diri saya. Kayak alhamdulillah sekarang saya sudah berani berbicara di depan umum. Misalnya kayak contohnya sekarang saya berani gitu ya berbicara di depan kamera ini, berbicara di depan teman-teman saya, rekan-rekan kelas saya, mempresentasikan materi dan lain sebagainya. Terima kasih atas sharing dan pengalamannya mungkin ya. Mungkin seperti yang telah Teh Nadia barusan jelaskan, sebelumnya Teh Nadia sempat merasa tremor yang berlebihan, takut, bahkan sebelum pelaksanaannya terjadi Teh Nadia sudah mundur lebih dahulu ya Teh. Nah, di sini kali ini mungkin pertemuan kita terakhir dari sebelumnya 2 minggu ke belakang kita telah melaksanakan terapi. Kita di sini akan melaksanakan terapi ulang Teh mengenai teknik EFT atau SAFE ini yang dikenal di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik Emotional Freedom Technique. EFT yang kini kita jalani ini adalah sebuah terapi untuk mengatasi berbagai masalah, berbagai penyakit, tidak hanya fisik melainkan juga psikis. EFT ini ditemukan oleh Dr. Roger Callahan dan kemudian disederhanakan oleh Dr. Gary Craig yang merupakan insinyur di Stanford University. Di Indonesia, EFT ini kemudian disempurnakan kembali menjadi Spiritual Emotional Freedom Technique yang mana di dalamnya ditambahkan menggunakan teknik doa kepasrahan. Teknik EFT atau SAFE ini merupakan teknik yang memiliki 3 tahapan dalam melakukannya. Yang pertama itu tahap setup, yang kedua tuning, dan yang ketiga tahap tapping. Tahap setup ini adalah merupakan tahap untuk menekan dan memutar-mutarkan di bagian 2 titik soul spot, karena pada diri manusia ini terdapat 2 titik soul spot, yaitu yang pertama ada di dada kiri atas dan yang kedua itu ada di cruciate. Nah, ketika kita menekan dan memutarkan pada titik-titik tersebut, maka kita tambahkan kalimat ya Allah, walaupun saya merasa semisal Teh Nadia kasusnya adalah keluhan di emosi, maka kita tambahkan walaupun saya merasa cemas, walaupun saya merasa grogi saat berbicara di depan umum, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. Nah, itu mungkin tambahan kalimat doa kepasrahannya pada tahap setup. Yang kedua, tahap tune in.
Tahap tune in itu adalah tahap untuk memfokuskan apa yang kita rasakan. Seperti Teh Nadia, ketika yang dirasakannya adalah keluhan emosi dan tepatnya adalah rasa cemas, rasa khawatir ketika akan berbicara di depan umum, maka difokuskan pada hal tersebut. Dan duduk rileks, kemudian di dalam hati ucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Mungkin itu adalah tahap tune in, yaitu tahap kedua. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga adalah tahap tapping. Tahap tapping ini adalah merupakan tahap ketukan ringan di sebanyak 18 ketukan akupuntur untuk keluhan emosi dan 9 ketukan akupuntur untuk keluhan fisik. Nah, karena di sini adalah keluhannya emosi, maka kita akan melaksanakan 18 kali ketukan akupuntur yang dimulai dari puncak kepala sampai titik gambus di sini. Nah, tadi secara keseluruhan maka akan dipraktikkan 3 tahap tadi, mulai dari tahap setup, kemudian tune in, dan yang ketiga tapping dilakukan secara bersamaan. Mungkin nanti akan Teh Nadia praktikkan kembali ya, sebagai bentuk membagikan kepada orang lain bahwa ini tuh teknik yang benar-benar Teh Nadia rasakan sendiri bagaimana hasilnya, bagaimana perubahannya setelah melakukan teknik tersebut. Mungkin akan kita praktikkan secara bersama-sama ya Teh Nadia. Langsung saja kita fokuskan diri, kita relax duduknya. Kemudian kita mulai dari tahap yang pertama tadi adalah setup, yaitu kalimat tadi kita kombinasikan dengan tahap tapping yang mulai dari puncak kepala. Ya Allah, saya pasti, ya Allah, walaupun saya merasa cemas, saya merasa emosi, saya merasa gugup, saya pasrahkan, saya ikhlaskan atas alisnya Teh. Ya Allah, saya merasa cemas, saya merasa gugup, saya merasa emosi, saya ikhlaskan, saya pasrahkan saya kepadamu ya Allah. Selanjutnya kedua mata. Ya Allah, saya merasa cemas, saya merasa emosi, saya merasa gugup, saya pasrahkan kesembuhan saya ikhlaskan kesembuhan saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, meskipun saya merasa gugup, cemas, emosi, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, meskipun saya merasa cemas, saya merasa gugup, saya merasa emosi, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Di dada kiri, meskipun saya merasa, ya Allah, saya merasa gugup, saya sering merasa cemas, saya sering merasa emosi, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Lanjutkan selanjutnya. Ya Allah, meskipun saya merasa emosi dan saya sering merasa gugup, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Titik selanjutnya di dada bawah. Ya Allah, meskipun saya merasa sering emosi, sering cemas, saya pasrahkan, saya ikhlaskan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Oke. Dan selanjutnya tadi jari-jarian Ya Allah, meskipun saya merasa emosi, saya merasa cemas, saya merasa gugup, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, meskipun saya merasa cemas, gugup, takut, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, meskipun saya sering merasa cemas, gugup, saya sering merasa takut, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, walaupun saya sering merasa takut, saya sering merasa cemas, saya sering merasa gugup, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, walaupun saya sering merasa takut, saya sering merasa cemas, saya sering merasa gugup, saya pasrahkan, saya ikhlaskan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, walaupun saya sering merasa cemas, saya sering merasa takut, saya sering merasa gugup, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, walaupun saya sering merasa takut, saya sering merasa cemas, saya sering merasa gugup, saya ikhlaskan, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya kepadamu ya Allah.
Mungkin itu ya tadi praktik terapi yang selama ini kita jalani ya Teh. Mulai dari puncak kepala sampai titik gambus, yang di dalamnya tadi selain mengucapkan kalimat-kalimat pasrah, kita pun tadi sempat sejenak diam terlebih dahulu, karena itu tuh tahap tune in. Kita mengatakan saya ikhlas, saya pasrah di dalam hati ya. Jadi alhamdulillah selama ini Teh Nadia menjalani teknik ya, mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Mungkin lebih berani lagi untuk berbicara di depan umum, lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Teh Nadia selama 2 pekan ini membersamai saya dalam menjalankan proyek desain psikologi transpersonal proyek ya, untuk Morgan Freiden with spiritual emotional freedom technique. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami dalam rangka membagikan pengalaman Teh Nadia khususnya untuk mengatasi kecemasan dalam berbicara di depan banyak orang. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.